Dipersembahkan oleh Masih di Indonesia, ide Indonesia. Kembali ke Havex tadi, PR besarnya itu seperti apa? Mungkin bisa di-share sama kita. PR besarnya kalau kesenian Indonesia itu sebenarnya baik pemerintah maupun seniman juga punya PR masing-masing ya. Kalau di pemerintah biasanya itu klasik kurang keberpihakan di anggaran, misalnya sarana dan prasarana, kebijakan dan programnya juga nggak terlalu konkret gitu misalnya. Tapi menurut kami itu masalahnya lebih di komunikasi sih. Jadi pemerintah itu ya sama seniman komunikasinya kurang terjalin gitu ya. Nah kalau di senimannya sendiri biasanya juga sama klasik bahwa seniman itu kan lebih fleksibel ya. Dan mereka ketika berhubungan dengan yang namanya birokrasi itu suka sulit-sulit gitu. Sulit-sulit dan agak alergi biasanya ya. Misalnya kayak contoh mereka suka mengeluh soal pendanaan misalnya. Tapi mereka sendiri belum berbadan hukum, misalnya nggak punya NPWP, belum punya rekening bank atas nama lembaga. Nah ini kan sulit untuk mendapatkan sponsor ataupun pendanaan dari pemerintah. Nah jadi kalau koalisi sini posisinya tuh dia kayak oke, yuk seniman mulai berbenah gitu secara organisasi. Kemarin kita penelitian di 8 kota di Indonesia itu kami menemukan bahwa 70% mereka ya nggak ada badan hukumnya gitu. Nggak ada badan hukum, nggak punya NPWP dan sebagainya. Jadi kelengkapan sebagai lembaga untuk menyiapkan secara ekonomi juga cukup sulit. Kalau yang selama ini Havex perhatikan, anggaran pemerintah untuk seni itu sebesar apa? Nah kalau untuk anggaran sebetulnya uniknya ya, hampir semua kementerian tuh punya. Tapi kan biasanya program mereka ini lebih ke seremonial. Jadi kayak misalnya Kementerian Pariwisata punya untuk seni, tapi untuk bikin festival misalnya di daerah pariwisatanya. Misalnya kalau Kemendikbud dia juga punya kesenian tapi untuk acara-acara di sekolah misalnya. Nah sementara untuk program yang benar-benar berkala, berkelanjutan, yuk kesenian kita mau dibawa kemana nih? Nah itu yang menurut kami sih belum ya. Nah, tapi secara kenyataannya pada prakteknya bagaimana seni itu berkembang, tentu saja harus lintas sektoral ya dari semua yang tadi Havex ceritakan. Nah kalau sejauh ini kan pasti sudah survei. Lalu juga melihat anggaran-anggaran yang parsial yang berbeda-beda itu misalnya, apakah itu mengarah pada sebuah sistem atau ekosistem atau yang tadi diinginkan oleh koalisi Indonesia? Sebetulnya untuk saat ini ya cukup banyak perbaikannya gitu ya. Cuma masalahnya masih ada ego-ego sektoral yang kayak kalau misalnya satu kementerian bikin satu festival, maka kementerian lain juga punya festival yang serupa. Jadi seharusnya kan ketika kita bikin satu acara, sebaiknya ya diselenggarakan oleh beberapa kementerian. Enggak satu kementerian bikin acara, yang lain cuma diundang. Kemudian bulan depannya ada acara yang serupa, diundang lagi, kayak gitu. Nah sebetulnya masalah akar utamanya adalah Indonesia itu kan belum punya yang namanya peta jalan lah gitu. Roadmap, kayak strategi kita, kesenian kita 25 tahun lagi mau kemana sih? Apa yang harus kita siapkan untuk menuju ke sana? Berarti kita harus menyiapkan semacam strategi besarnya ya. Ibaratnya kalau mau lebih luas gitu, strategi kebudayaan itu harusnya seperti apa sih Indonesia? Mau apa kita 20 tahun lagi? Nah itu yang kemudian belum disiapkan. Nah cuma kebetulan kemarin ada momentumnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan kan baru disahkan. Nah dalam undang-undang itu ada amanat Indonesia harus segera bikin. Nah itu penting sekali ya. Nah, kita harus kawal penyusunannya ya. Nah lalu ke Mbak Tita, ini kan tadi udah ada 3 kota. Lalu kita lihat bagaimana sebenarnya kan ini pasti ada hubungan dengan koalisi juga. Ketika masyarakat sadar akan berkesenian, ketika masyarakat itu mengerti seni, dan ketika masyarakat punya apresiasi seni yang tinggi, itu akan mendukung semua apa yang dijadikan oleh koalisi tadi. Nah sejauh ini kan ada kolaborasi juga. Itu bentuknya kolaborasi seperti apa sama koalisi? Jadi seperti yang tadi Hafiz bilang, jadi itu ada cultural hotspot. Salah satunya waktu yang kemarin kita diundang adalah Makassar. Kita ingin membuat pelatihan berpikir kritis dan inklusi sosial melalui seni.
kita presentasikan ke Koalisi Seni Indonesia dan mereka merasakan hal yang sama gitu. Jadi pada saat itu mereka bisa mensupport Mari Berbagi Seni untuk ke Makassar dan memberikan pelatihan kepada fasilitator yang memang ada di sana. Jadi memang pemuda-pemuda Makassar yang relawan pengajar yang memang selama ini bersinggungan langsung dengan pendidikan anak-anak di sana. Nah, yang kita ajarkan ke mereka adalah pola berpikir kritisnya gitu. Jadi yang mau kita tekankan di sini adalah sebetulnya seni ini adalah kendaraan ya. Jadi kita bukan melatih mereka supaya mereka jadi seniman, jago, jadi jago banget melukisnya atau gimana, tapi sebetulnya untuk merubah mindsetnya gitu. Nah, pada saat kita sudah melakukan pelatihan ini, lalu kita presentasikan ke Kemendikbud, mereka merasa bahwa ini bisa menjadi input yang sangat baik untuk mengembangkan guru-guru seni budaya dan keterampilan di Indonesia. Oleh karena itu, kita akan memulai dengan 5 provinsi dulu, yaitu Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lombok, dan Lampung, NTT dan Lampung. Nah, ini mereka guru-guru ini akan dikirim ke Jogja. Kita akan memberikan pelatihan kepada mereka. Moga-moga nggak berhenti cuma di sini ya. Jadi ya, makin besar, mudah-mudahan dan bisa jadi akhirnya ini kan bisa jadi pasti ada sumbangan yang jelas ya dari Mari Berbagi Seni. Nah, kalau mungkin sedikit aja, itu biasanya materi yang disampaikan tentu kan udah ada timnya, tim perumusnya. Itu biasanya siapa aja? Tim perumusnya untuk Mari Berbagi Seni ini kita bertiga, jadi saya, ada Ranald Indras, dan ada Lestia Primayanti. Beliau juga pendidik, jadi kita bertiga memang berlatar belakang pendidikannya. Kita merasa bahwa ini adalah saat yang cukup krusial bagi anak-anak muda untuk merubah mindset mereka gitu. Jadi untuk melihat semuanya bukan hanya dari satu sudut pandang saja, dan itu bisa diajarkan lewat seni. Nah, kita melatih dengan hal-hal yang sederhana seperti misalkan satu temannya membuat karya, teman di satu kelompoknya harus bisa menyebutkan setidaknya 3 hal positif tentang karya. Wah, itu keren banget tuh. Itu soalnya memang menurut saya, dan pertama-tama dilakukan emang agak sulit ya. Banyak keindahan dan hal-hal yang menarik dari seni itu harusnya membuat kita juga makin bangga dengan karya-karya teman kita sesama anak bangsa. Betul. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Sekarang kan anggotanya baru 171 seniman dan lembaga seni di 14 provinsi. Kami pengen sudah ada anggota tuh di semua provinsi 34 gitu. Dipersembahkan oleh